anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi bima yajma'u. Shadaqallah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Utamanya adalah sebuah kewajiban yang rutinitas disandangkan untuk kita semua, menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6 Maret, berarti ini hari ke-6 kita menunaikan ibadah puasa. Tidak terasa, seingat saya kemarin itu baru melakukan perjalanan ke Yogyakarta, ke Bukit Seh, Bela-Belu, tempat pengamatan posisi bulan di milik fasilitas pemerintah, yaitu Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk melakukan ru'yatul hilal, melihat, menyaksikan posisi bulan pada hari Jumat petang. Alhamdulillah, menurut perhitungan Falakiah oleh Dr. Haji Isfiah MAG ini, hari itu ketinggiannya 4 derajat terus Pak Isfi, 4 derajat. Namun alhamdulillah dan qadarullah, hilal tidak bisa kita lihat. Jadi posisi bulan seperti apa ternyata tidak bisa terlihat. Bahkan matahari yang sinarnya sangat terang pun tidak bisa menembus awan. Nah, ini berarti luar biasa ketebalan awan satu, sehingga menghalangi hilal itu tidak bisa dipandang walaupun kita sudah menggunakan alat atau teropong yang sudah disiapkan. Tetapi karena secara matematis, astronomis, ya ini sudah diprediksi sudah wujud, ya, bulannya sudah wujud, maka tanggal 1 Ramadan ditetapkan hari Sabtu. Betul Pak Ismi, hari Sabtu tanggal 1 Maret, bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Alhamdulillah, ternyata satu pekan itu nggak terasa, 3 seminggu loh. Saya itu pikirnya baru kemarin atau lusa yang kita ini memulai puasa, ternyata sudah 6 hari. Ini luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai pengantar itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana umat Islam terdahulu, para ulama, para orang-orang soleh, ketika ingin diketemukan dengan bulan Ramadan, ketika ingin diketemukan dengan bulan Ramadan, saya sudah menuliskan ini. Orang-orang terdahulu itu membaca doa Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbal. Jadi orang-orang terdahulu, ya Allah, antarkanlah aku ke Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepada. Sholat zuhur supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berdoa nggak kita kira-kira ini? 6 bulan 6 bulan sebelum puasa kita sudah berdoa, ya Allah, tiap hari berdoa, ketemukan aku di bulan Ramadan. Nah, ini orang-orang soleh pada zaman dahulu luar biasa. 6 bulan mereka berdoa agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian selama 6 bulan pula mereka berdoa agar amal-amal selama Ramadan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita sudah mampu kayak demikian? Gak tahu ini ada nggak kira-kira yang hadir siang hari ini 6 bulan muput dungo ben ketemu Ramadan. Dungo biar diketemukan dengan bulan Ramadan. Nah, susahnya tidak, ya, susahnya. Nah, jamaah sekalian, kemudian saya tadi membacakan Quran surah Yunus ayat 58. Kenapa orang-orang terdahulu itu selalu berdoa, kemudian diiringi juga supaya amal-amalnya selama Ramadan itu diterima oleh Allah. Kenapa mereka berdoa untuk diketemukan dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua orang-orang yang beriman. Untuk kita semua orang-orang yang beriman. Ini adalah karunia dari Allah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk kita semua supaya kita itu ke depan dunia akhirat dapat. Dunia akhirat ketemu. Artinya apa? Menikmati kebahagiaan. Baik itu di dunia maupun kebahagiaan akhirnya nanti di akhirat. Nah, maka di dalam Quran surah Yunus itu disebutkan, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, hendaklah mereka bergembira. Maka ketika Ramadan tiba, orang-orang terdahulu itu menyambutnya dengan riang gembira, dengan bahagia kedatangan bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Nah, inilah kebiasaan orang terdahulu yang harus kita contoh, harus kita tiru. Kemudian di terjemahan berikutnya, kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka apapun yang kita kumpulkan, uang yang kita kumpulkan, apapun yang kita inginkan, itu tidak lebih baik dari apa yang dikaruniakan Allah dan rahmat Allah dengan datangnya bulan Ramadan ini. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kenapa? Alasannya apa? Kita harus bergembira menyambut Ramadan. Kenapa kita harus bergembira menyambut Ramadan? Dijelaskan dalam sebuah riwayat oleh Imam Ahmad. Alasannya kenapa kita harus bergembira? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang amat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada selama bulan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam posisi capek, dalam posisi yang lelah, kemudian kita ngantuk, tidur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang luar biasa. Ikut pahala itu ya. Tidur aja dikasih pahala. Karena ini bulan yang amat sangat diberkahi, sehingga daripada kemudian ketika kita tidak tidur nyacat kancane, ngerasa kancane, maka ditidurkan oleh Allah dan tidurnya ini menjadi sebuah berkah untuk kita semua. Kemudian yang kedua, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu pahala dibuka banyak sekali. Oleh karena itu rasanya eman kalau selama Ramadan yang kurang lebih hanya 29 atau 30 hari ini kemudian kita lewatkan begitu saja tanpa dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Karena disitulah pintu surga kita. Karena disitulah pintu kebahagiaan kita. Oleh karena itu marilah setiap apa yang kita lakukan, duduk kita, pekerjaan kita, nulis kita, ngetik kita di laptop, di komputer, itu diniati dengan sebuah ibadah. Kalau itu sudah kita niati dan kita luruskan sebagai ibadah, kita kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, selain itu di bulan Ramadan ada hari-hari yang dimana hari tersebut adalah lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, maka yang kita dapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, yang kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini apa Pak? Pak menulis rugi.
Wah bocor ini, wah rugi ya. Tapi kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin Lailatul Qadar, kalau tidak kita gunakan Lailatul Qadar, malam-malam yang rugi, hari-hari yang rugi selama Ramadan karena kita tidak bisa mengefektifkan ibadah kita, tidak bisa mengefektifkan ibadah kita. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini, bagaimana kita mensyukuri nikmat Ramadan. Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab berjudul Thariqul Hijratain halaman 508. Beliau mengatakan cara untuk mensyukuri nikmat Ramadan ini adalah as-sana'u 'ala ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Yang pertama, segala puji untukmu yang menganugerahkan kita semua sebuah bulan yang luar biasa dan penuh barokah. Oleh karena itu, mari kita puji Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagai pintu masuk supaya kita bisa mensyukuri nikmat Ramadan. Kemudian yang kedua, wa mahabbatuhu, mencintai nikmat Ramadan ini. Yang niku nek pun seneng pun remen nek pun jatuh cinta, apapun dikorbankan. Kalau sudah menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, apapun dikorbankan. Waktu, pikiran, tenaga dikorbankan. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk mahabbah, mencintai nikmat Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memanfaatkan nikmat Ramadan wa amalu bi ta'ati. Memanfaatkan nikmat Ramadan dalam rangka untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan. Marilah kita nikmati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan marilah kita syukuri, karena syukur kita merupakan sebuah tanda pengakuan kita bahwa Allah lah yang maha kuasa dan maha segalanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Fa'afu minkum, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.